Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1666 Jembatan Naihe. Dong Huang Taixin menghela nafas, melangkah ke ketiadaan dengan langkah teratai, dan memasukkan Ye Chen ke dalam lengan panjang dengan jentikan tangannya. Dewi Kunlun menggunakan kekuatan gaibnya untuk keluar dari Great Chu. Setelah dia, banyak orang dari Sekte Tianxuan naik ke langit dalam satu langkah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah semi-kaisar, dan 9 kaisar ada di antara mereka, tetapi mereka tidak membawa tentara kaisar, dan mereka tidak pergi berperang. Aku tidak tahu apakah benar atau salah memberitahunya tentang hal ini. Yue Huang berkata dengan lembut, jembatan Naihe adalah jalan menuju neraka. Setidaknya, aku tidak akan meninggalkan penyesalan, kata Yan Huang. Haruskah aku memanggil Hong Chen dan Liu Dao? Zhan Wang berkata, jika kamu menggunakan yang kuat, kamu mungkin tidak akan kalah. Jangan meremehkan kota. Tanpa air mata, Chu Huang berkata dengan ringan. Para kaisar diam, jelas, Hong Chen dan Liu Dao tidak bisa dilepaskan, bahkan jika mereka melepaskannya, mereka belum tentu menghantam kota tanpa air mata. Semuanya tergantung pada Ye Chen sendiri, dan Dacu tidak bisa ikut campur. Di langit berbintang yang luas, kota tanpa air mata mengambang, dan cahaya peri meluap. Di jembatan Naihe, penjual anggur Zundi masih berjalan dengan langkah tua, pinggangnya bengkok karena tekanan dari suatu tempat. Sekuat Zundi, tapi juga sulit berjalan, tubuh tua itu tidak pecah. Di jembatan Naihe, dia tidak sendirian, ada lebih dari selusin sosok, muda, parubaya, dan tua, semuanya dengan air mata berlinang. Mereka juga seperti semi-kaisar yang menjual anggur di kota tanpa air mata, ada juga kekasih mereka, yang berlama-lama dalam mimpi mereka siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah jalan buntu, dia masih terus berjalan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, 3 atau 5 sosok secara kolektif berubah menjadi abu terbang. Setelah itu, orang-orang jatuh lagi, dan sebelum mereka semua mencapai ujung jembatan, mereka berubah menjadi debu sejarah dan mati bersama angin. Di jembatan Naihe, hanya Zundi tua yang menjual anggur yang tersisa. Punggungnya suram dan kesepian, tampak tua dan jelek. Dia cukup dekat dengan jembatan Naihe, tetapi langkahnya menjadi semakin berat, kakinya gemetar, dan dia ingin berlutut. Pada akhirnya, dia juga tiba-tiba jatuh, dan tidak pernah bangun lagi. Pada saat kematian, mata tua yang keruh itu penuh dengan kelembutan kuno, bahkan memanggil kematian. Air mata kristal meredupkan matanya, dan dalam keadaan kesurupan, dia masih bisa melihat sosok cantik menari ringan di bawah bulan. Kaisar Zun juga tergila-gila, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menyeberangi jembatan Naihe. Mendesak ke segala arah, penuh kesedihan, jembatan Naihe yang indah mengubur terlalu banyak jiwa yang mati, dan mereka semua pergi dengan penyesalan sebelum pergi. Dari awal hingga akhir, tidak ada wanita yang meninggalkan kota tanpa air mata. Pukul bebek Mandarin dengan tongkat, kenapa kamu melakukan ini? Xiao Jiuxian marah, mengutuk, dan bersembunyi di belakang Kuiniu. Bibiku, tolong pelankan suaramu. Kaisar kera kecil menutupi mulut Xiao Jiuxian, seberapa sengit kota itu? Aku tidak bisa marah. Xiao Jiuxian menggembungkan mulutnya, itu jelas makhluk hidup manusia. Tetapi orang terbagi antara yin dan yang. Kata-katanya, to the point, bergema di mana-mana. Ada sepasang kekasih di dunia ini yang pada akhirnya akan menikah, bukankah itu akhir yang bagus? Namun, kota tanpa air mata ingin memisahkan orang-orang yang penuh kasih. Kota terindah, kenapa kamu tidak melakukan urusan manusia? Bagaimana dengan kota peri di bumi? Itu ironi yang hebat. Untuk sementara, penonton memarahi City of Nothers ribuan kali. Apakah itu 9 orang kejam Dacu yang tiada taranya? Seseorang terkejut dan melihat ke satu sisi, menarik perhatian semua orang. Di langit berbintang itu, pelangi ilahi berlanjut, dan 9 kaisar Chu ada di dalamnya, dan kehormatan mereka telah tersebar ke seluruh langit. Itu benar-benar mereka, juga para dewa pedang dan Danzun. Kali ini tim ada di sini, balapan mana yang akan diadakan lagi? Mengingat masa lalu, terlalu banyak orang yang gemetar di hati. Mungkinkah kita ingin melawan kota tanpa air mata? Entah siapa yang mengada-ada, membuat mata semua orang berbinar seketika.
9 kaisar Chu besar, masing-masing dari mereka galak, membuat 4 klan marah sekali, dan bahkan Gunung Lingshan musnah, benar-benar kuat dan mendominasi. Kota tanpa air mata, kuno dan kuat, di mana seorang kaisar semu terbunuh dalam sekejap, terornya tidak terbatas, sebanding dengan area terlarang. Jika kedua belah pihak saling bertarung, maka surga akan benar-benar hidup. Itu Great Chu Nine Emperors. Klan besar yang dirilis kemudian, seperti nenek moyang klan naga kuno, klan barbar, klan Xuanwu, dan klan Kuiniu, semuanya bersembunyi dalam kegelapan dan melihat ke sana. 9 kaisar semu berada di puncak, pertempuran ini adalah ledakan. Pantas saja 4 ras utama dikalahkan terlalu keras. Sampai sekarang, saya masih belum sepenuhnya mengerti, jadi di mana Chu besar. Klan naga leluhur membelai janggutnya, matanya penuh keraguan. Di tengah diskusi, Kaisar Agung Chu 9, Dong Huang Taixin dan yang lainnya telah jatuh, dan ada 20 kuasi kaisar, menindas langit berbintang. Tidak ada air mata, lama tidak bertemu. Dong Huang Taixin berbisik, berdiri di langit berbintang, memandang kota tanpa air mata dengan anggun. Lama tidak bertemu. Di kota tanpa air mata, kata-kata akhirnya keluar, kata-kata itu sangat halus, seperti suara surga yang turun dari langit, sangat manis, tetapi dengan ketidakpedulian tertinggi. Bisakah kamu meminta Wu Lei untuk memohon seseorang? Ini adalah bantuan Chu yang besar. Dewa pedang dari surga juga berbicara, dan kata-katanya datar. Wu Lei, kejam, seperti pedangmu. Bukan jalannya. Kata-kata Wu Lei panjang, dan kata-kata itu menyebar ke seluruh 10.000 domain dan surga. Sungguh tanpa air mata dan kejam. Kata-kata kekanak-kanakan terdengar tiba-tiba, dan itu datang dari Dong Huang Taixin, atau lebih tepatnya, itu seharusnya berasal dari lengan bajunya. Ye Chen sedang berbicara. Dia keluar dan memandangi kota tanpa air mata, tidak bahagia maupun sedih. Kemunculannya membuat para biksu dari segala penjuru terkejut. Karena penampilan Ye Chen yang berusia 2 atau 3 tahun berwarna merah muda dan berdaging, sangat imut, dan nadanya tidak kecil. Apakah aku menginjak jembatan Naihe atau tidak, aku bisa membawanya pergi. Ye Chen mengabaikan semua arah, matanya hanya menatap kota tanpa air mata, kata-katanya datar, dan nadanya tidak rendah hati atau sombong. Tentu saja, dia berbisik tanpa air mata, tidak senang atau sedih. Bicaralah. Pertahankan kata-katamu. Ye Chen adalah penguasa keteguhan hati, menginjak langit berbintang, dan menaiki jembatan Naihe. Siapa pria kecil itu? Melihat Ye Chen menaiki jembatan Naihe, Bafang terkejut, dia tidak menyangka Ye Chen juga akan berlari. Kaisar semu sedang berlutut, alam surga, bagaimana dengan bermain? Tidak dapat disangkal bahwa dia masih sangat imut. Orang tua itu mengetahuinya, dia tidak datang ke sini untuk mencari istri, tetapi seorang ibu. Ucap seseorang penuh arti. Kelihatannya agak familiar. Xiao Yuan Huang, Kuiniu dan yang lainnya menyentuh dagu mereka, aku selalu merasa. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kuharap dia bisa membuat mitos lagi. Jiu Huang dan yang lain mengisap dengan keras. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi harapan. Ye Chen berdiri di ujung jembatan, menutup matanya sedikit, dan menjadi tenang. Baru ketika kami benar-benar sampai di jembatan Naihe kami menyadari bahwa jembatan itu tidak sederhana, dan ada paksaan di dalamnya, seberat gunung. Selain itu, dia yakin bahwa semakin jauh dia berjalan ke sisi yang berlawanan, semakin kuat paksaannya. Di seberang, di kepala jembatan Naihe, sesosok muncul. Itu adalah seorang wanita, juga ditutupi kerudung, seluruh tubuhnya terjalin dengan awan perih, rambutnya seperti gelombang air, diwarnai dengan kecemerlangan, sepasang mata jernih dan indah, acuh tak acuh dan tenang, tanpa emosi. Dalam kabut, dia seperti mimpi, meskipun dia berdiri di ujung jembatan Naihe, dia seperti mimpi yang jauh, di luar jangkauan. Dia adalah peri yang dibuang, suci dan tanpa cacat, tidak menyinggung debu. Ye Chen membuka matanya, menatap wanita di seberangnya, matanya dipenuhi dengan air mata yang lembut, yang mengaburkan pandangannya. Itu dia, tidak perlu evolusi Zoutian, tidak perlu bertanya, di jembatan Naihe, dia bisa mengenalinya sekilas. 300 tahun waktu yang terbuang percuma, 300 tahun perubahan, 300 tahun masa lalu dan kehidupan sekarang, terlepas dari tahun dan debu, dia akhirnya menemukannya. Kenangan kuno, peristiwa masa lalu, semuanya kembali pada saat ini. Jembatan Naihe, 2 jembatan, satu di sisi jembatan dan yang lainnya di sisi lain, dia sedang menatapnya, dan dia juga sedang menatapnya. Namun, lebih dari 100 kaki, selama periode ini, tampaknya mata dipisahkan oleh perubahan kehidupan, dan mereka saling memandang, menua di dunia manusia.
Dia penuh air mata, dan matanya yang indah bingung dalam mimpi itu, dia telah melihatnya lebih dari sekali, aneh tapi akrab. Cusuan, tunggu aku, Ye Chen-mu. Ada di sini untuk menjemputmu. Ye Chen tersedak, suaranya serak, dua baris air mata mengalir di wajahnya, memantulkan cahaya bintang, bahkan air mata itu membawa perubahan hidup. Episode 1667 menggantung. Kalimat Cusuan, kalimat menungguku, bertahan selama ribuan tahun, kata-kata tidak bisa menghentikan perubahan, kata-kata tidak bisa menghentikan rindu, hanya menunggu bertahun-tahun. Ye Chen mengangkat kaki kecilnya, hanya Cusuan yang ada di matanya, tersenyum lembut, seolah berkata, jangan takut, aku di sini. Langkah pertama jatuh, dan pemandangan aneh muncul, dia yang merupakan anak berusia 2 atau 3 tahun, berubah menjadi anak laki-laki dalam sekejap. Ini bukan teknik transformasi, tetapi pertumbuhan nyata. Langkah kedua jatuh, lebih tinggi, dan berubah dari remaja menjadi pemuda, dengan mata seperti bintang dan rambut hitam seperti air terjun. Aku membacanya dengan benar. Melihat penampilan muda Ye Chen, Si Fang tertegun sejenak, dan banyak orang menggosok mata mereka. Bagaimana situasinya? Bayi kecil itu sebenarnya adalah Ye Chen. Hanya ada satu napas tersisa di masa lalu, dan dia benar-benar hidup kembali. Kecelakaan, sungguh mengejutkan, hari ini benar-benar membuka mata. Lihat, izinkan saya mengatakan bahwa wajahnya tidak asing. Kaisar kera kecil itu melompat setinggi 3 kaki, menggertak, matanya yang berapi-api bersinar terang. Nirvana dan kelahiran kembali. Kui Niu menggaruk kepalanya. Apakah dia istrimu juga? Gumam Bei Sheng pelan, dengan kekhawatiran dan kesepian dalam ekspresinya yang tak terduga. Tidak bagus. Long Jie mengerutkan kening, beberapa patung telah digantung di tingkat Zundi dan Sage besar, apalagi dia di tingkat surga. Itu jalan buntu, senior, mengapa biarkan dia menginjaknya? Jembatan Naihe. Xiao Jiuxian cemberut dan memandang Dong Huang Taixin, Jiu Huang dan yang lainnya. Para kuasa kaisar diam, mengetahui bahwa itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Namun, mereka juga tidak berdaya, Dacu tidak bisa membantu sama sekali. Selain itu, jalan tanpa jalan kembali ini dipilih oleh Ye Chen sendiri, Kaisar Great Chu berhak memilih perjalanannya. Ini berubah lagi. Teriakan datang dan pergi. Penonton dari segala penjuru, terlepas dari apakah mereka senior atau junior, biarawati laki-laki atau perempuan pembudidaya, semua menatap lurus ke jembatan Naihe. Di jembatan, langkah Ye Chen terus berlanjut, dan dia telah mengambil langkah ketiga, dia yang awalnya seorang pemuda berubah menjadi pria paruh baya dalam sekejap. Kemudian pada langkah keempat, helaian rambut hitamnya berubah menjadi seputih salju, tubuhnya yang lurus juga perlahan membungkuk, wujud paruh bayanya memudar, dan dia menjadi lelaki tua beruban. Dia mengangkat kakinya 4 langkah, seolah-olah dalam 100 tahun, dia terkejut oleh 4 bentuk usia, melihat sekeliling dengan linglung. Untuk pertama kalinya, dia membeku, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Memang benar bahwa dengan setiap langkah, paksaan akan semakin kuat. Itu hanya 4 langkah, dan dia merasakan gunung 8.000 zang menekan punggungnya, mencoba menghancurkannya, seekor semut. Melihat Cusuan, dia tersenyum sedikit dan mengambil langkah lain. Pada langkah ini, terdengar suara patah tulang di tubuhnya. Dalam satu langkah lagi, tubuh sucinya terbelah, dan darah menyembur keluar dari retakan satu demi satu, berwarna keemasan dan menyilaukan. Langkah lain, tubuhnya berubah menjadi sejumput abu terbang, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang bergoyang di jembatan Naihe. Sial, cepat kembali. Kui Niu tidak bisa duduk diam lagi dan mendesis keras. Ye Chen mengambil langkah lain, dan kebanyakan dari mereka akan musnah. Tekanan Naihe Kiao bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung surga. Kamu tidak dapat menemukan kematian, jangan terlalu berani. Kaisar kera kecil juga mengutuk, dan ingin bergegas maju, tetapi dipenjara oleh Kaisar kera. Kakak Ye, pikirkan 2 kali. Nandi juga membujuknya, dia belum benar-benar melawan Ye Chen, dan dia tidak ingin pria luar biasa itu jatuh di jembatan Naihe terkutuk itu. Tolong, kembalilah. Bei Sheng memohon, mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, dan kabut tertinggal di matanya, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan, takut dia akan berubah menjadi debu di saat berikutnya. Cepat turun, aku akan membiarkanmu menyentuh dadaku. Xiao Jiuxian mengucapkan kata-kata yang mengejutkan dan menangis dengan tergesa-gesa, yang membuat Tuan Jiuxiao terhuyung-huyung dan para penonton melihat ke samping. Coba saja yang terbaik, jangan dipaksakan. Dong Huang berbisik terlalu keras, dan tangannya di lengan bajunya benar-benar berkeringat. Jiu Huang membuka mulutnya, tetapi menelannya kembali, dan akhirnya berhenti bicara. Meskipun dia belum lama berhubungan dengan Ye Chen, dia tahu sifatnya dengan baik.
Pria muda yang telah mengibarkan bendera pertempuran Great Chu sampai kematiannya, begitu gigih, tidak ada yang bisa menghentikannya dari apa yang ingin dia lakukan. Semua mata tertuju pada Ye Chen, tapi Ye Chen berubah menjadi tubuh fisik lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wujudnya berubah lagi, gumpalan rambut panjang seputih salju berubah menjadi darah, dan tetesan darah keemasan ditutupi dengan cahaya hitam, yang sangat aneh. Melihat ke tengah alisnya, ada pola suci kuno yang digambar perlahan, yang merupakan simbol keabadian. Bisakah ini menembus batas? Di sisi kerumunan, lelaki tua nelayan Zundi tidak bisa menahan senyum. Berapa kali ini pertama kalinya kamu tidak mati dan tidak terluka, buka saja. Melalui batas penerus darah, bagaimanapun juga itu masih surga. Kaisar Semu adalah mati, dia tidak akan pernah melangkah melintasi jembatan Naihe. Kaisar Zun tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tidak tahan melihatnya lagi. Tapi begitu dia mengatakan ini, ada aura mendominasi yang menyebar di jembatan Naihe, paksaan nyata dari Kaisar Semu. Oke, tulang suci Dacheng ada di sini untuk membantu lagi. Terlalu banyak orang yang memegang tangan mereka, dan itu tidak mengherankan. Batas suksesi darah telah dibuka, dan yang bisa mengejutkan mereka, tubuh suci itu tidak normal. Sekarang kamu bisa menjadi Zundi yang kuat, dan dengan tambahan batas Sueji, kamu mungkin bisa menciptakan mitos dan menghancurkan jembatan Naihe. Suara itu terlalu mendadak. Hang, Kui Niu dan Dadi Wuxiong juga mencemooh, dan mereka mengeluarkan bendera besar, dengan sok berteriak untuk Ye Chen. Tunggu. Para biksu muda dari segala arah juga mengangkat suara mereka, dan lolongan semakin keras, mengguncang langit berbintang. Surga, bukan karena tidak ada orang di sana. Sekelompok orang tua juga menjadi bersemangat, dan mereka semua menyingsingkan lengan baju, melolong dengan antusias. Semua orang ingin melihat Ekaristi dan sekali lagi menciptakan mitos. Tunggu, aku sudah tua. Kaisar Sembilan Chu besar menggelengkan kepala dan tersenyum, berpikir bahwa mereka tidak sebaik generasi muda, dan ini bukan lagi era mereka. Aku sudah tua juga. Dong Huang Taixin mengulurkan tangan gioknya, melepaskan pengekangan femininnya, dan meraih lengan Dewa Pedang itu. Dewa Pedang tersenyum, dan mitos surga juga penuh kelembutan. Mereka seharusnya beruntung, tahun-tahun telah berlalu, dan mereka bergantung satu sama lain. Tapi Ye Chen harus melalui ujian hidup dan mati, dan untuk cinta itu, dia harus maju dengan susah payah, bahkan jika dia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada bang-bang-bang, lambat dan berirama. Itu adalah suara Ye Chen berjalan, tubuhnya seberat gunung raksasa, dan langkahnya juga berat, gemetar saat menginjak jembatan Naihe. Dilihat dari kejauhan, punggungnya megah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh sucinya yang mendominasi seperti selapis emas. Dia adalah dewa perang yang memandang rendah dunia, kuat di alam semesta yang luas, menguasai langit, keberadaannya hanyalah mitos. Dengan retakan, sepotong batu giok yang menyegel cahaya memori abadi dihancurkan olehnya, suaranya jernih dan terdengar. Cahaya peri ingatan terbang ke sisi yang berlawanan, tenggelam ke tengah alis Chu Xuan. Seperti yang bisa dibayangkan, gambar pembukaan blokir Chu Xuan tidak muncul. Dia masih berdiri dengan anggun, dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa emosi, dan cahaya peri ingatan mengembara di lautan dewa, tidak bisa berbaur. Itu tidak valid lagi. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Cahaya peri memori tidak dapat membuka segel reinkarnasi. Hal seperti itu hanya terjadi 3 kali, sekali di Hongchen, sekali di Jining Suang, dan sekali di Xian. Saya tidak pernah memikirkannya, bahkan Chu Xuan. Perubahan seperti ini, yang tidak dia duga, membuat matanya lebih tegas, kepalanya terangkat tinggi, dan langkahnya mantap dan bertenaga. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke sisi lain jembatan, dan tidak peduli apakah Chu Xuan dapat membuka blokirnya, dia pasti akan membawanya pulang. Jembatan Naihe bergetar, berdengung dan bergemuruh, dan kekacauan terus berlanjut. Dia juga di bawah tekanan, dan langkahnya menjadi semakin berat. Samar-samar, dia masih bisa mendengar suara hancurnya tulang suci di tubuhnya, dan tubuh suci itu terbelah lagi, bermandikan darah segar. Dengan setiap langkah, paksaan Kuangxi semakin kuat. Setiap langkah adalah jejak berdarah. Tulang suci Dacheng menyemangati dia, menanggung paksaan, dan Sueji mendominasi dalam batas, dia tidak mati atau terluka, dan menyembuhkan lukanya berkali-kali. Dia cukup dekat dengan ujung jembatan, dan sebentar lagi itu akan menjadi ujungnya. Tapi pantang menyerah tampaknya telah menyinggung hukum dalam kegelapan, kekuatan nirwana mengamuk, dan paksaan yang lebih kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, misterius dan kuno. Kekuatan itulah yang memusnahkan negara batas Sueji.
Tidak ada kesembuhan tanpa kematian atau cedera, dan tubuh suci menjadi berdarah, selalu ada tulang suci untuk dihibur, dan kaki juga ditekuk. Tinggal beberapa langkah lagi, tapi sepertinya parit yang tidak bisa diatasi. Kamu tidak bisa menginjaknya, kembali. Suara wanita halus datang dari kota tanpa air mata, acuh tak acuh dan jauh, tetapi juga sangat agung. Dia memiliki daging dan darah, mengapa dia harus kejam dan tanpa air mata? Ye Chen meraung, matanya merah darah, pembuluh darah di dahinya terbuka, kakinya yang bengkok tiba-tiba diluruskan, dan kepala bangga yang diturunkan sekali lagi. Angkat dengan bangga. Dengan keras, dia mundur dengan satu langkah, menyebabkan jembatan berguncang. Tubuh sucinya runtuh, memperlihatkan otot dan tulang yang cerah, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, yang juga menodai bunga-bunga di jembatan Naihe menjadi merah. Kamu sangat tinggi di atas, bagaimana kamu pernah memandang rendah semua makhluk hidup? Dengan raungan lain, Ye Chen tiba-tiba mengangkat telapak kakinya. Kakinya jatuh, kakinya patah, kakinya meledak, dan daging serta tulangnya berubah menjadi kabut darah pada saat bersamaan. Ekaristi yang kokoh juga jatuh dan tergeletak di tanah. Untuk waktu yang lama, saya tidak melihatnya bangun lagi, dia terlalu lelah. Itu cusuaner saya ingin membawanya pulang. Ye Chen menangis, suaranya serak, dengan darah dan air mata di mana-mana. Tanpa kaki, dia merangkak dengan dua tangan. Tubuh suci kuno yang agung, seperti seekor anjing, sangat rendah hati. Adegan ini mengejutkan, dan semua orang yang melihatnya juga terharu. Terlalu banyak pembudidaya laki-laki mengepalkan tangan mereka, dan terlalu banyak pembudidaya perempuan tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut batu giok mereka, kabut melekat di mata mereka. Benar-benar kejam. Mata Dong Huang Taixin acuh tak acuh, wajahnya membeku, menatap kota tanpa air mata. Tanpa air mata itu kejam. Itu masih kata-kata yang samar dan acuh tak acuh, yang keluar dari kota tanpa air mata dan bergema di langit. Jangan tanya dia, bahkan jika dia mati, dia akan tetap menjadi Kaisar Chu Agung. 9 kaisar berkata dengan ringan, tanpa kegembiraan maupun kesedihan di wajah mereka. Singkatnya, semuanya hening, langit berbintang sedamai kematian, dan hanya ada kalimat yang tersendat di jembatan Naihe. Ye Chen masih merangkak, matanya redup, dan bahkan air matanya berlumpur. Di belakangnya ada jalan darah yang diseret oleh sisa tubuhnya. Cusuan berdiri dengan tenang, tidak bergerak seperti patung es. Melihat dia merangkak naik, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan kebingungan kuno muncul di matanya yang indah seperti air. WWWN. Episode 1668 menangis tanpa air mata. Jembatan Naihe yang sunyi memiliki sentuhan darah dalam kemegahannya. Semua orang memandang Ye Chen, dan semua orang diam. Orang itu masih mendaki dengan susah payah, dia mungkin sudah mati, tetapi kehendak abadilah yang mendukungnya untuk mendaki ke garis finish. Kegigihan dan kegilaan telah menciptakan obsesinya pada keabadian. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, jembatan Naihe runtuh, dan dengan angin, setiap inci berubah menjadi abu terbang, debu sejarah. Dia melakukannya, naik ke jembatan, tetapi juga jatuh ke langit berbintang, cahaya suci musnah, dan kekuatan tulang suci hilang. Cusuan mengangkat tangannya dan mengerahkan kekuatan lembut untuk menahannya. Tidak ada air mata dan hati, bahkan dia tidak tahu mengapa dia ingin bergerak, hanya tahu bahwa ada kekuatan yang tak tertahankan. Mendorongnya. Mungkin, dia benar-benar memiliki hubungan yang disebut Taisang Wang Qingdao miliknya juga berdenyut saat ini, bergerak karena dia melakukan cinta yang belum pernah ada sebelumnya. Baik. Wan Qian Ningji akhirnya hancur oleh lolongan kaisar kera kecil, dan darahnya mendidih dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Oke. Kui Niu dan yang lainnya juga melolong, berteriak dengan shock. Aku sudah mengatakan semuanya, jangan remehkan surga kita. Orang-orang tua itu menjaga punggung mereka tetap lurus, dan tubuh suci terlalu banyak memberi wajah Zutian. Jika kamu ingin mengatakan bahwa itu sangat menarik, itu pasti Ye Chen, tubuh suci kuno. Kota tanpa air mata juga kempis. Sangat menyenangkan. Menyeberangi jembatan Naihe, tanpa memperhatikan, menciptakan mitos lagi. Orang tua Zundi menyeringai, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Tanpa air mata, kamu harus menepati janjimu. Dong Huang Taixin tersenyum dan memandang kota tanpa air mata, dan berkata dengan gembira di dalam hatinya. 1 tahun, jika dia meneteskan air mata untuknya dalam 1 tahun, aku akan memenuhinya. Kata-kata tanpa air mata keluar. Jika raja ini mendengar dengan benar, senior sedang bermain trik. Zhan Wang mendengus dingin, tombaknya berdengung, menunjukkan prestise kaisar semu. Itu benar. Kamu yang baru saja mengatakan bahwa jika dia menyeberangi jembatan Naihe, dia dapat mengambil istrinya, dan dia sedang bermain trik.
Xiao Jiuxian tidak bisa menahan amarahnya, membusungkan mulutnya, dan suaranya nyaring. Aku tidak menyangka bahwa di kota peri di bumi, kata-kata tidak penting. Kami tidak takut berkelahi, jangan berpikir bahwa kami mudah diganggu. Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu juga mendesis dan dikutuk, dan masalahnya selesai, anak itu bersembunyi di belakang leluhur. Orang tua itu mengusulkan, mari kita bentuk tim untuk melawan kota tanpa air mata. Saya tidak tahu dari mana suara itu berasal, saya hanya tahu bahwa itu adalah Kaisar Semu, dan dia juga seorang Kaisar Semu yang takut dunia tidak akan kacau. Pernyataan ini sangat bisa diandalkan, semuanya cantik. Ada lebih dari satu Zundi tua yang lucu, semuanya adalah kucing yang melolong di sudut, dan kemudian berpindah tempat setelah melolong. Aku belum pernah melihat seperti apa Tuan Kota Wulai. Dia seharusnya sangat cantik. Aku masih bisa menikah denganmu. Jika kamu tidak memiliki seragam, tapi aku belum punya istri. Kenapa kamu tidak malu Anda berbicara lebih banyak dan lebih bersemangat, dan Anda masih tersenyum dengan tidak senonoh? Donghuang Taixin, Dewa Pedang, dan Zun, Sesepuh Langit dan Bumi, dan Kaisar Sembilan Besar Chu semuanya menggerakkan kaki mereka secara sadar, menjaga jarak tertentu dari kaisar-kaisar jalang itu. Fakta membuktikan bahwa keputusan mereka masih sangat tepat. Wulei Cheng menjadi gila, dan tangan giok kristal menepuknya. Para kuasa kaisar yang berkumpul semuanya terpesona, dan busur cemerlang tergambar di langit berbintang. Gudong. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menelan. Hampir selusin kuasa kaisar itu tidak tahu seberapa jauh mereka terbang, dan mereka mungkin dibawa ke ujung alam semesta dengan satu tangan. Sekarang, langit berbintang sunyi, terutama orang-orang tua, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, penguasa kota tanpa air mata terlalu galak. 1 tahun, aku akan kembali dalam 1 tahun. Kata-kata City of Noters masih begitu halus, acuh tak acuh, dan agung. Saat kata-kata itu jatuh, kota abadi tanpa air mata yang besar berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, perlahan menghilang menjadi tak terlihat di awan berkabut. Aku hampir pipis ketakutan. Terlalu banyak orang yang merasa kedinginan. Di masa depan, saya akan jujur, dan saya tidak akan berani keluar tanpa tentara kaisar di tangan saya, kata biksu tua itu dengan tangan di tangannya. Seperti apa rupa istri Ye Chen? Kaisar Kera Kecil menatap Jin Chu, tetapi dia tidak bisa melihat wajah Chu Xuan. Penglihatan Laoki tidak bisa lebih baik, itu pasti indah. Aku tidak tahu apakah kita bisa mendiskusikannya, bisakah kamu meminjam kami selama beberapa hari? Kui Niu menyentuh dagunya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Di sini, Donghuang Taixin dan yang lainnya datang ke sisi Chu Xuan. Dan Ye Chen terbaring di awan di depan Chu Xuan, meskipun dia terluka parah, dia masih hidup dan tidak ada bahaya dalam hidupnya. Pulanglah. Donghuang Taixin tersenyum lembut, mengulurkan tangan gioknya, dan meraih Chu Xuan, kampung halaman kita indah. Chu Xuan tidak menolak, membiarkannya ditarik, dan terbang ke kehampaan. Di belakangnya, 9 kaisar membawa Ye Chen dan terus memperbaiki tubuh sucinya banyak obat ajaib yang murah hati untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Itu adalah tubuh abadi tertinggi, tidak heran Wulei enggan. Melihat Chu Xuan dan yang lainnya di depannya, Kaisar Bulan tidak bisa menahan senyum. Semuanya sudah dilepas, dan aku masih ingin mengambilnya, tidak mungkin. Berani datang ke Dacu, mereka sangat cantik, tegur Tian Lao. Itu hanya setetes air mata. Aku akan menangis untuk Chu Xuan saat aku kembali. Tanahnya kasar, dan kata-kata ini agak tidak sopan. Di tengah suara-suara itu, Dacu dan Kaisar semuanya menghilang. Kerumunan orang menyaksikan mereka pergi dengan mata penuh kekaguman, dan Kaisar Semu tidak terkecuali, dan kelompok orang itu juga galak. Ayo pergi. Tirai berakhir, dan penonton bubar. Apa yang terjadi hari ini, tubuh Kaisar benar-benar luar biasa. Sejak zaman kuno, sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya kota tanpa air mata dikempiskan. Ye Chen, tubuh suci kuno, adalah orang pertama yang melintasi jembatan Naihe. Ini akan menjadi mitos abadi, yang akan diagungkan oleh generasi selanjutnya. Mereka yang pergi kagum, tetapi juga menyesal. Tidak semua orang seberuntung Ye Chen, seperti Zundi tua yang menjual anggur, dan Yun Fei Yang, tuan muda dari keluarga Yun. Mereka semua jatuh di jembatan Naihe dan mati tanpa melihat kekasih mereka, sangat disayangkan dan menyedihkan. Aku sangat tersentuh. Kui Niu dan Dadi Wuxiong menyeka hidung dan air mata mereka di seluruh tubuh Long Jie. Aku akan mengatakannya. Long Jie sangat bersemangat sehingga dia sepertinya tidak menyadarinya, tetapi Dewi Sukuro di sampingnya memiliki wajah cantik dengan garis-garis hitam berkeliaran, menjijikkan dan tidak tahu malu. Kembalilah ke setiap rumah. Nandi tersenyum, berbalik dan pergi. Ayo pergi.
Long Jie juga berbalik, dengan sekelompok anak di belakangnya. Dacu, di mana itu? Bei Seng melihat kehampaan dan bergumam pelan, juga ingin melihat kampung halaman Ye Chen. Dia memiliki banyak menantu perempuan, dan dia beruntung sekali. Tuhan yang tahu berapa hari, atau kamu bisa pulang bersamaku. Kaisar kera kecil menggosok cakarnya yang berbulu, tersenyum tanpa malu-malu. Jika kamu ingin pergi, ikuti aku. Kui Niu menyeringai. Keterampilanku di tempat tidur juga cukup bagus, aku pasti akan memberimu baju tidur. Dadi Wuxiong menepuk dadanya yang tebal. Bei Seng tetap diam, mengalihkan pandangannya dari ketiadaan, melirik Kaisar kera kecil, Kui Niu, dan Earth Wuxiong, lalu melambaikan tangan gioknya, membalikkannya dengan satu telapak tangan. Jika ada perkelahian, aku juga akan ikut. Xiao Jiuxian menyeringai, mengeluarkan palu besar entah dari mana, dan menghancurkannya. Ayo, jangan diam. Long Jie dan yang lainnya berbalik, menggulung lengan baju mereka, dan memutar leher mereka dengan keras. Bahkan Nandi yang telah pergi jauh, juga berlari kembali dan mengikutinya. Melihat pemandangan ini, orang-orang tua yang belum selesai berjalan semuanya dengan penuh arti mengelus jenggot mereka, hatiku sangat lega. Langit berbintang ini sangat hidup, dan Sekte Heng Yue bahkan lebih hidup. Dong Huang Taixin membawa kembali Chu Xuan, dan Heng Yue Zong segera meledak. Baik murid dan tetua berkumpul menuju Yun Feng. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Pelari tercepat adalah ketiga pelacur itu Xie Yun, Si Tunan dan Xiong Er. Kakak yang baik, Ye Chen dalam keadaan koma, jadi dia hanya berbaring di sana. Ketiga bersaudara itu baik-baik saja, mereka bahkan tidak melihatnya, dan langsung pergi ke Chu Xuan. Yang lebih memalukan adalah mereka semua ingin memeluk Chu Xuan dan mengaduk-aduk. Tapi Chu Xuan menghindarinya, memeluknya kosong dan hampir jatuh. Keluar. Yang Ding Tian, Dao Xuan, dan Su Fu muncul, dan mereka ditendang satu persatu, dan mereka sedikit malu. Saudari Junior Chu, apakah kamu masih ingat kami? Sekelompok tetua berkumpul dan memandang Chu Xuan, menangis kegirangan. Chu Xuan tetap diam, berdiri diam seperti patung batu. Wajah-wajah yang akrab dan asing membuatnya sangat bingung, seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihat mereka. Kurangnya tanggapannya membuat semua orang mengerutkan kening. Ini adalah rumahnya, mereka adalah kerabatnya, dia tidak boleh begitu acuh tak acuh, seperti orang biasa yang lewat. Cahaya peri ingatan belum menyatu dengan lautan Dewa Master Chu. Liu Yi merenung, sama seperti Si Yan di masa lalu. Pokoknya, senang bisa kembali. Mata yang Ding Tian berlinang air mata. Suatu hari, Suster Junior akan memulihkan ingatannya. Ayo turun dulu, beri Suster Junior waktu untuk beradaptasi. Dao Xuan melambaikan tangannya, ada terlalu banyak orang, tapi itu membuatnya bingung. Episode 1669 kejam. Semua orang turun, dan di puncak Yunfei, hanya Chu Xuan yang tersisa. Oh tidak, ada juga Ye Chen, yang tertidur lelap. Chu Xuan acuh tak acuh, menurunkan matanya, dan menatapnya dengan tenang. Umurnya baru lebih dari 300 tahun, tetapi tubuhnya penuh dengan perubahan dan debu tahun, yang tidak sepadan dengan usianya. Ini adalah pria yang dia impikan lebih dari sekali. Orang seperti itulah yang berjalan dengan susah payah di jembatan Naihe, menyeret sisa tubuhnya, membuka jalan berdarah. Masih kejam, dia berbalik diam-diam dan menginjakkan kaki di puncak gunung. Menghadap Sekte Heng Yue, setiap bunga dan rerumputan, setiap pohon dan setiap pohon seperti melihatnya dalam mimpi, begitu akrab dan aneh. Saat malam tiba, bintang-bintang terang memenuhi Sekte Heng Yue. Jari kelingking Ye Chen bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Segera, dia berbalik dan melihat sekeliling dengan gugup, seolah-olah sedang mencari sesuatu, karena takut City of Nothers hanyalah mimpi. Akhirnya, dia melihat sosok cantik Chu Xuan di puncak gunung. Di bawah sinar bulan, dia seperti peri halus, suci dan tanpa cacat. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengaduk rambutnya yang panjang, semua helai diwarnai dengan cemerlang, dia seperti mimpi, jauh dan cantik. Ye Chen tersenyum lembut, tampak kabur dan mabuk. Dia juga menginjakkan kaki di puncak gunung, merentangkan tangannya yang lebar, dan kemudian memeluk Chu Xuan. Chu Xuan, sudah 300 tahun. Kata-katanya berubah-ubah, sangat serak, waktu. Sepertinya membeku saat ini, aku hanya ingin memeluknya seperti ini hingga keabadian. Chu Xuan seperti patung es, dia tidak menggerakkan otot, dia tidak menolak atau melawan. Matanya tanpa air mata dan kejam, seperti boneka tanpa emosi, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkan pikirannya. Ada juga sosok yang berdiri di setiap puncak gunung, kebanyakan pasangan, seperti Xiong Er dan Tang Ruxuan. Seperti Xie Yun dan Mu Wanxing. Ada juga orang yang sedih, seperti Liu Yi,
memegang kendi, minum mabuk, memikirkan Nangong Yue-nya. Seperti Long Wu, yang juga berada di bawah bulan, memikirkan roh giok orientalnya. Selama 300 tahun, berkumpul bersama dan berpisah, cinta di dunia, dalam suka dan duka, disimpulkan menjadi cerita yang bagus. 1 tahun, dalam 1 tahun, jika dia tidak pernah meneteskan air mata untukmu, kota tanpa air mata masih akan membawanya kembali. Dalam kegelapan, suara wanita turun dari Jiuk Xiao, dengan suara yang panjang dan halus. Itulah Dong Huang Taixin, kesadaran ilahi yang dipancarkan oleh kekuatan gaib yang besar. Ye Chen akhirnya melepaskan Chu Xuan, meraih tangannya, dan berjalan menuruni gunung, tunjukkan padamu rumah kami. Chu Xuan acuh tak acuh dan acuh tak acuh, membiarkan Ye Chen menariknya. Itu paviliun gadis giok, tempat kamu biasa bermeditasi dan berlatih. Ye Chen menunjukkan bahwa lotengnya masih sama seperti sebelumnya. Itu kolam jade spirit, merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan luka. Itu taman jade spirit, tempat hewan roh untuk transportasi disimpan di penangkaran. Itu batu Huixin, tempat yang bagus untuk duduk bersila dan tercerahkan. Ye Chen berkata sepanjang jalan. Sama seperti ketika Chu Xuan memperkenalkannya saat itu, setiap bagiannya jelas dalam pikiran saya saat ini. Chu Xuan tetap diam, atau dengan kata lain, sejak dia terwujud di dunia, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata dengan tenang tanpa gelombang. Yang dia tahu hanyalah bahwa senyum Ye Chen penuh kehangatan, dan tangannya juga sangat hangat, perasaan aneh itu sepertinya tidak asing. Saat malam semakin larut, Ye Chen mengirimnya kembali ke paviliun gadis giok. Saya ingin masuk dan duduk dan mengobrol tentang tidur. Siapa sangka ketika dia melangkah maju, pintunya kebetulan tertutup, dan mimisannya mengenai wajahnya, yang membuatnya tersenyum malu. Di tengah malam, pedang Xuan Yuan terbang dan menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak pergi, tetapi duduk di tangga batu di luar paviliun Yunfei. Memegang kendi anggur, dia membenamkan kepalanya dan hanya menyeringai, dan terkadang dia melihat ke belakang dan melirik ke pintu, dan ada orang favoritnya di dalam. Untuk beberapa saat, itu benar-benar terasa tidak nyata. Dia tidak berani membayangkan bahwa Chu Xuan benar-benar kembali. Meskipun dia tanpa air mata dan kejam, dia adalah dia dan suatu hari akan bangun. Di dalam ruangan, Chu Xuan duduk bersila dengan tenang, dan juga diam-diam menatap pemuda dengan kepala terkubur dalam seringai, dia punya terlalu banyak cerita. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan dalam sekejap, fajar membawa hari baru. Di pagi hari, sebelum fajar, Ye Chen berdiri di depan paviliun Yunfei, mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tetapi akhirnya meletakkannya. Dia membungkuk ke jendela, membuka celah kecil, dan melihat ke dalam melalui celah kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menonton, dia memejamkan mata, menggosok matanya dengan keras, dan terpesona oleh cahaya langit di tubuh Chu Xuan, matanya bersinar dengan bintang emas. Hei, bagaimana situasinya? Desahan terdengar dari belakang, dan Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan datang dengan bahu terkatup. Pagi, kata Ye Chen dengan santai, masih menggosok matanya. Kakak, aku menghitung jariku, tapi aku tidak membiarkannya pergi. Xiong Er menggerakkan jarinya yang gemuk dan berkata dengan penuh arti. Tuanku, biarkan aku menghitungnya, dan Aca Chia Sans tidak cukup. Xie Yun tampak seperti seorang master, dengan ekspresi serius di wajahnya. Keluar, manfaatkan aku. Xiong Er menendang. Ayo, ini hal yang bagus. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Si Tunan lebih dapat diandalkan, dan memberi Ye Chen tas penyimpanan. Apa? Ye Chen tidak bisa membantu merobek tas penyimpanan. Gas air mata. Si Tunan menyeringai, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Aku ingin Tuan Chu Xuan meneteskan air mata untukmu, dan memasukkannya ke dalam keranjang, apalagi setetes, baskomnya sudah penuh. Dan hal yang baik ini. Ye Chen mengulurkan tangannya dan meraih satu. Yang disebut bom gas air mata, adalah telur, seukuran telur, juga seperti batu, halus saat disentuh, bukan hitam. Apakah ini akan berhasil? Ye Chen melihat berulang kali. Tidak, kami masih punya lebih banyak. Xie Yun juga memasukkan tas. Apa ini? Ye Chen meletakkan bom gas air mata ke tangannya, dan mengambil tas penyimpanan yang diserahkan oleh Xie Yun. Bubuk lada spesial pasti lebih baik daripada senjata ajaib. Xie Yun mengedipkan mata dan tersenyum sangat sedih. Ayo, ini aku. Xiong Er juga memasukkan tas penyimpanan, dan tertawa, air cabai, cukup. Kalian bertiga dan aku benar-benar saudaraku. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Ayo, coba kekuatanmu. Mereka bertiga mencondongkan tubuh ke jendela, menemukan tongkat, dan menopang jendela.
Si Tunan melemparkan sekeranjang bom gas air mata, si Yeyun melemparkan sekantong bubuk merica, dan Xiong Er menuangkan sebotol air merica. Setelah menyelesaikan pekerjaan, jendela ditutup, dan mereka bertiga bekerja sama untuk menutup celah di Yunfeng. Akhirnya, San Huo memberi isyarat oke pada Ye Chen. Apakah kamu yakin itu akan berhasil? Ye Chen mengikuti. Itu pasti berhasil. Si Yeyun duduk di tangga batu dengan lengan melingkari leher Ye Chen, dan menyerahkan sebuah kendi dengan santai. Tunggu. Saat aku keluar nanti, air mata akan mengalir di wajahku. Xiong Er dan si Tunan juga duduk dengan percaya diri. Lalu bagaimana jika ini tidak cukup? Ye Chen melirik kembali ke paviliun gadis giok, selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, menangis. Dengan bantuan Kaisar Wei, dia tidak bisa mengalahkanmu. Jika tidak bisa dilakukan, maka Tuan akan memaksanya membungkuk dan menangis untuknya dalam tidur. Saya pikir yang paling efektif adalah memberinya bubuk akasia. Apakah kamu merasa dingin di belakang sini? Ye Chen menyentuh bagian belakang lehernya, dan ada embusan angin sejuk. Dingin, kan? Ketiganya menoleh bersama-sama. Segera setelah saya menarik perhatian saya melihat tangan batu giok kristal, menamparnya secara langsung. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka bertiga pergi ke langit, terbang langsung dari puncak Yunfei, melewati banyak puncak, dan terbang keluar dari Heng Yue. Ye Chen menggerakkan mulutnya, menyaksikan mereka bertiga pergi ke surga. Ketika dia menutup matanya, Chu Xuan sudah berdiri dengan anggun di belakangnya, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya langit, jubahnya berkibar, bukan untuk menyinggung dunia. Melihat matanya yang indah lagi, mereka masih sangat acuh tak acuh, belum lagi air mata, bahkan kabut, jadi tidak ada gunanya menangis. Apakah kamu lapar? Aku akan memasak untukmu. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit, dia tertawa, berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, postur pelariannya benar-benar mendominasi. Namun, tamparan Chu Xuan lebih cepat, dan kemanapun Xiong Er dan si Tunan pergi, mereka juga mengirim Ye Chen ke sana. Wow! Long Yi, Long Wu, Xiao Linghua, Robo Zi, yang baru saja mendaki gunung, mengangkat kepala mereka, dan bola mata mereka berputar mengikuti arah Ye Chen terbang keluar. Episode 1670 Tuan membungkuk dengan keras. Melihat hal tersebut, semua orang kembali meluncur turun gunung, karena takut dipukuli. Yang ini dari Yunfei Peak, tapi Supreme Immortal Fisik, sangat kejam. Jika Anda belum membuka larangan memori, Anda pasti adalah master dari 6 orang yang tidak mengenalinya. Tidak peduli untuk apa Anda di sini, ayo pukul Anda dulu. Sekelompok orang pengecut tanpa peringatan, berlari lebih cepat dari kelinci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Xuan berbalik dan kembali ke paviliun Yunfei. Kemudian, bom gas air mata, bubuk merica, dan air cabai yang dilemparkan ke paviliun Yunu semuanya dibersihkan olehnya. Memang benar tidak ada air mata dan tidak ada perasaan, tapi bukan berarti itu adalah temperamen yang baik. Membuang semuanya, saya benar-benar berpikir istri saya seorang vegetarian. Fisik abadi tertinggi benar-benar bukan lelucon. Para murid dan tetua dari sekte Heng Yue tidak bisa menahan nafas. Kecenderungan kekerasan, tidak ada bedanya dengan kehidupan sebelumnya. Orang tua itu berpikir, sebaiknya aku menunggu beberapa hari sebelum pergi. Kemana kamu pergi? Banyak orang berdiri di puncak, melihat ke satu sisi, tak satu pun dari mereka memandang Ye Chen dan 4 lainnya. Mereka benar-benar tidak bisa melihatnya, karena keempat pelacur itu terbang cukup jauh, dan postur tubuh mereka cukup tampan. Setelah sekian lama, ketika mereka mendengar ledakan itu, keempat orang itu mendarat satu persatu, dan sebuah gunung besar hancur berkeping-keping. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu kejam tanpa air mata? Mengapa kamu memukul seseorang? Si Yeyun adalah orang pertama yang bangun, tubuhnya dalam keadaan malu, dan wajahnya yang tampan berubah bentuk oleh telapak tangan. Bagaimana kalau mengembalikan paman? Tamparan ini telah menghabiskan seluruh kekuatan menyusui. Si Tunan berdiri dan bergoyang di tempat, kepalanya masih bersenandung. Ini sibuk, kami tidak bisa membantu. Xiong Er melambaikan tangannya, dia adalah yang terburuk, dia hampir tersedak, tergeletak di tanah, terengah-engah, dan muntah darah secara langsung. Paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Ye Chen adalah yang paling santai, duduk di atas batu dengan kaki bersilang, tidak terjadi apa-apa. Yah, selama dia baik-baik saja, ada pengawal armor Kaisar Dao tertinggi dan 100 Chu Xuan, dan sulit untuk menyakitinya sama sekali. Alasan mengapa dia terbang adalah untuk melihat betapa menyedihkan ketiganya. Ide ini sangat peduli, saya tidak tahu apakah si Yeyun dan 3 lainnya tahu apakah mereka akan memuntahkan darah tua di tempat dan pingsan.
Kami cukup baik untuk membantu Anda, tetapi Anda sangat baik, Anda terbang untuk menonton lelucon kami, jalang, tidak tahu malu. Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu harus merangsang dia. Xie Yun duduk dengan pinggangnya ditopang, gadis Xian itu, dia terstimulasi ketika dia melihatmu mati di masa lalu, jadi dia mencabut larangan itu. Itu artinya, biarkan aku mati lagi. Ye Chen menyentuh dagunya, merasa metode ini masih sangat bisa diandalkan. Tidak harus kematian. Si Tunan menyeka mimisannya dan duduk di suatu tempat, selama itu cukup menarik. Rangsangan macam apa? Ye Chen mengangkat alisnya. Misalnya, jika kamu bercinta dengan babi tua di depannya, adegan itu cukup menarik. Xiong Er menyeringai. Idemu dapat diandalkan. Baik Si Yun dan Si Tunan mengacungkan jempol pada Xiong Er, seolah-olah mereka adalah dewa. Kepalaku ditendang oleh seekor keledai, aku berbicara omong kosong dengan kalian bertiga. Ye Chen mengutuk, berbalik dan langsung pergi ke Heng Yue. Dengan kekuatan baja keras Zundi, kecepatan ini tidak lambat. Setelah hanya 3 atau 5 lompatan, dia kembali ke Yunfe Peak. Sekali lagi, dia berjingkat ke jendela paviliun Yunfe, menahan napas, dan membuka celah. Kali ini, dia belajar menjadi pintar, dan memberkati matanya dengan prestise kaisar, agar tidak silau oleh cahaya peri di tubuh Chu Xuan. Melalui celah itu, dia bisa dengan jelas melihat Chu Xuan duduk bersila. Dia telah menutup matanya, seolah-olah dia menyadari Tao, penglihatan Tao-nya adalah lautan peri, begitu tenang sehingga tidak ada ombak sama sekali. Dan dia, seperti teratai hijau, berakar di tengah Xianhai, dipenuhi dengan energi peri, berlama-lama dengan kemegahan ilahi, suci dan tanpa cacat. Apakah ini Taisang Wang Qing Tao? Ye Chen mengangkat alisnya. Saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu damai, saya juga belum pernah melihat Tao yang begitu damai segala sesuatu di dunia tidak dapat mengguncang ombak. Kebaikan sejati itu seperti air, keadaan pikiran yang tertinggi. Dia memupuk cara kekacauan dan mengembangkan semua hal, tetapi dia juga mengagumi cara Chu Xuan, cara terlalu pelupa, cara kejam, dan cara puncak. Ada juga garis keturunannya yang membuat darah suci kuno berdenyut. Fisik abadi tertinggi yang legendaris lebih mendominasi dari yang dibayangkan, menyembunyikan kekuatan misterius, kuno dan besar. Sambil menghela nafas, Ye Chen melihat laut ilahi lagi. Cahaya peri ingatan masih ada, melayang-layang, berkeliaran, tetapi masih tidak dapat menemukan pintu masuk, menggantung. Fenomena aneh ini persis sama dengan Jining Suang saat itu. Selama 100 tahun terakhir, dia juga menemukan beberapa petunjuk, semakin kuat reinkarnasinya, semakin sulit untuk membuka segel memori kehidupan sebelumnya. Misalnya, Jining Suang, di antara teman-temannya, adalah satu-satunya yang dia takuti, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Misalnya, Xian, di antara generasi muda, adalah salah satu eksistensi terbaik, dan Kaisar Jiuxian tidak terkalahkan, dan dia benar-benar setara dengan Jining Suang. Hal yang sama berlaku untuk Chu Xuan hari ini, dia telah mengolah jalan kelupaan dan mengalirkan darah tubuh abadi tertinggi. Inilah kesamaan mereka bertiga. Di antara banyak reinkarnasi Great Chu, mereka benar-benar 3 teratas. Dia tidak tahu apakah Jining Suang telah memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Namun, contoh Xian ada di sini, mungkin membuka blokir memang membutuhkan rangsangan, dan fluktuasi emosi adalah satu-satunya kelemahan. Dan cacat itu adalah pintu masuk ke cahaya peri memori. Setelah cahaya peri memori terintegrasi, memori kehidupan sebelumnya dapat dibuka. Tiba-tiba, dia menurunkan jendela, menggosok dagunya dan bergumam, bagaimana dia bisa menemukan kegembiraan untuknya. Tuan membungkuk dengan keras. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa akan lebih efektif menggunakan kekuatan, dan rangsangan ini lebih langsung daripada yang lainnya. Memikirkannya, senyumnya menjadi sangat cabul. Dalam pikiran saya tidak bisa tidak melihat adegan itu dengan Chuling. Ada juga Jining Suang, meskipun saat itu dia bingung, tetapi setelah bangun dan mengingatnya dengan cermat, pemandangannya juga sangat menggugah. Di telinga, sepertinya mereka masih bisa mendengar tangisan mereka, sangat indah, bahkan lebih indah dari lagu Nine Serenity Fairy. Chu Xuan, kamu seharusnya berteriak dengan baik di tempat tidur. Ye Chen tidak bisa tidak membayangkan bahwa semakin dia tertawa, semakin cabul, api jahat muncul, dan darahnya menyembur keluar. Adik laki-laki itu juga bekerja sama dengan Geli dan mendirikan tenda kecil di bagian bawah tubuhnya, papannya rapi dan megah. Setelah mengambil keputusan, dia menggosok tangannya dan pindah ke pintu. Namun, dia masih dengan paksa menekan pemikiran ini. Chu Xuan menyadari bahwa jika dia dirangsang oleh ini, dia mungkin akan menjadi gila, dan dia tidak ingin omong kosong terjadi selama periode tersebut. Tunggu kamu.
Pria itu terkekeh, memindahkan bangku kecil, dan memblokir pintu, karena takut Chu Xuaner akan kabur. Dia juga tidak menganggur, dia mengeluarkan buku surgawi dan membenamkan dirinya untuk mempelajarinya. Pada pandangan pertama, dia benar-benar pekerja keras dan anak yang baik. Dengan cara ini, Yun Feng menjadi tenang, dan semuanya diam. Di luar Gunung Hengyue, Si Tunan, Si Eyun, dan Xiong Er juga kembali, pincang, dan ketika mereka melihat puncak Yunfei, mereka semua berjalan berkeliling, dan mereka tidak ingin dibawa kembali dan dipukuli dengan kejam. Chu Xuan sangat ganas, dan serangannya juga kejam, dia hampir mengirim seseorang ke dunia bawah dengan telapak tangan terlalu tinggi. Mereka bertiga pengecut, dan Long Yi dan Long Wu, yang takut akan kekacauan di dunia, begitu pengecut sehingga mereka kehilangan kesabaran sama sekali. Generasi yang lebih muda pengecut, dan generasi yang lebih tua bahkan lebih pengecut. Chu Xuan tidak memahami ingatan kehidupan masa lalunya, dan tidak ada yang akan mengenalinya. Jika dia memprovokasi dia, konsekuensinya akan sangat serius. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, sudah 3 hari. Baru pada malam orang keempat Ye Chen, yang dimakamkan di dalam buku, mengangkat kepalanya dengan tersentak, dan Chu Xuan bangun. Aku telah menunggu selama 300 tahun, dan sekarang aku menunggu malam ini. Ye Chen terkekeh, dan menggulung lengan bajunya saat dia mengambil buku tanpa kata. Mendengar ledakan, dia menendang pintu hingga terbuka. Chu Xuan tampak acuh tak acuh, dan melirik Ye Chen, kamu pasti sakit. Jangan tidur di malam hari, datang dan tendang pintuku. Jangan bicara omong kosong, ayo lebih lugas dan lepas pakaianmu. Ye Chen meluruskan kerahnya, dan mengucapkan kata yang sangat keras, jadi dia tidak tahu malu, lebih liar dari pemetik bunga. Tidak mungkin, kami memiliki tentara kaisar yang kami takuti, sangat berubah-ubah.